Halo, salam hebat bersama SJ. Hari ini akan kami bahas masalah kenapa GERD, asam lambung, anxiety itu sulit sembuh. Hari ini kami akan bahas semuanya dan penyebabnya apa. Silahkan simak baik-baik video ini supaya Anda mengetahui masalah Anda yang sebenarnya dan mudah mencari obat, karena selama ini Anda sulit mencari obatnya yang tepat, ya, karena semua ini banyak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Perhatikan masalah yang divonis GERD, jantung, asam lambung. Itu bahasa istilah kedokteran, kami tidak tahu yang bahasa-bahasa seperti itu. Tapi ini kami jelaskan masalah lambung yang sebenarnya, ya. Jika lambungnya dingin atau suhunya turun, ini masalahnya di suhu ini. Atau suhu lambung menurun, gejalanya sakit perut, muntah cairan, perut suka kehangatan, bila perut ditekan terasa nyaman, jika sakit perut terasa sakitnya hebat. Akan timbul kembung kaki dan tangan terasa dingin. Itu jika lambungnya dingin. Jika lambung itu suhunya naik atau terlalu panas dari yang normal, maka gejalanya mudah haus, banyak minum, mual dan muntah, mulut bau, sering terjadi ya, mulut bau. Nah, gusi mudah bengkak dan bisa sampai berdarah. Doyan makan tetapi badan kurus dan nyeri lambung. Ini lambung panas, ya. Ini masalah lambung. Terus, jika energi vital lambung lemah, nah, ini gejalanya gangguan pencernaan, ulu hati kembung, terasa dan akan hilang setelah makan, banyak dahak, BAB tidak baik atau tidak berbentuk. Nah, jika energi vital lambung berlebihan, ini juga jadi penyakit berlebihan. Gejalanya perut terasa penuh, kembung, sakit jika ditekan, muntah cairan asam dan bau, nafsu makan kurang, dan susah tidur. Nah, terus ini gejala empedu, perhatikan sama atau tidak dengan yang Anda divonis GERD atau asam lambung atau anxiety. Masalah pada empedu, ini bukan empedunya yang masalah, tapi hanya energinya dan suhunya ini jika bermasalah akan mengakibatkan seperti ini gejalanya. Jika empedu energinya panas atau panasnya di atas normal, gejalanya sakit samping kepala, kanan kiri, pusing, mata kabur, telinga berbunyi, mudah emosi, dada sesak, nyeri iga, demam, dan mulut terasa pahit. Nah, ini kalau gejala empedu panas. Jika empedunya dingin, gejalanya gelisah, susah tidur, mudah kaget, sering terbangun saat tidur, pusing, muntah, dan sering tarik nafas panjang. Nah, jika energinya empedu lemah, ini perhatikan baik-baik, ini yang sering divonis anxiety. Jika energi empedu lemah, gejalanya sering nafas panjang, perasaan mengambang, takut dan panik yang berlebihan, sering meludah, tenggorokan terasa mengganjal, sesak, mudah kaget, pusing, jantung berdebar-debar, badan dingin sampai ke kaki, telinga mendenging. Nah, ini sering terjadi seperti ini dan Anda sering divonis anxiety. Ini masalahnya ada di empedu, bukan karena stres, bukan karena lambungnya. Jika Anda minum obat lambung sampai berkarung-karung atau obat herbal sampai berkarung-karung tapi mengatasnamakan lambung, sulit untuk sembuh karena masalah Anda ada di organ empedu. Jadi empedunya yang harus diobati.
Terus masalah gejala jantung, ini juga mirip dengan orang-orang yang selama ini divonis GERD, anxiety, dan mah kronis juga yang divonis asam lambung. Gejala jika jantungnya itu dingin atau suhunya di bawah normal, nah itu gejalanya berdebar-debar, banyak mimpi. Ini mimpi juga nggak pernah disebutkan sama dokter, karena memang dokter belum mengetahui mimpi itu ada hubungan. Jika mimpinya itu mimpi buruk-buruk saja, itu hubungan dengan organ empedu. Tapi jika mimpinya sering bertemu orang yang sudah meninggal, itu dari jantung yang lemah. Nah, berdebar-debar, banyak mimpi, mudah kaget, tidur tidak nyenyak, pelupa, daya pikir menurun, dada, punggung mudah berkeringat. Itu gejala kalau jantung suhunya turun atau dingin. Nah, terus ini gejala jantung panas atau suhunya di atas normal, itu gejalanya nyeri dada, sering sariawan, dada terasa panas, susah tidur, kulit muka kemerahan, ujung lidah merah, dan mudah pecah-pecah. Jika panas lebih kuat dapat menyebabkan muntah darah, pembuluh darah melebar, dan darah bisa keluar dari kelima panca indera. Nah, ini pernah kami lihat ya, masalah jantung panas ini. Ada yang menyatakan habis makan Indomie dan coklat langsung karena itu terkontaminasi, nanti akhirnya keluar darah dari seluruh panca indera. Itu sebenarnya bukan itu, karena jantungnya pas panas dan pas makan Indomie, setelah makan Indomie makan coklat. Seandainya orang tersebut makan singkong terus minum teh, nanti yang akan disalahkan singkong dan teh. Jadi kita membuat penelitian harus yang tepat, jangan asal-asalan. Kita lihat semuanya dulu ya, survei dulu, jangan asal bikin berita yang menakutkan. Nah, ini pembuluh darah melebar, mudah keluar darah dari pori-pori, denyut nadinya cepat. Nah, ini kalau jantung panas, panasnya berlebihan. Jika jantung energinya lemah, gejalanya timbul rasa khawatir yang berlebihan, otot lemah, nafsu, tidak nafsu makan, mudah lelah, sesak nafas, berdebar-debar, ngos-ngosan, mudah lelah, mudah kaget, dan sering mimpi buruk atau mimpi sering bertemu orang yang sudah meninggal. Kalau kita ciri-cirinya seperti ini dan sering mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, itu karena jantung Anda lemah. Lemah energinya ya, bukan jantungnya yang lemah, energi kekuatan kerjanya jantung itu lemah. Nah, itu seperti itu. Terus 4, ini perhatikan, orang juga sering divonis asam lambung, anxiety, dan GERD. Makanya sulit sembuh karena bukan lambungnya yang bermasalah. Ini masalah di organ hati. Jika hati panas, gejalanya mata kemerahan, nyeri dada dan panas, susah tidur, mulut kering, warna urin kemerahan atau merah pekat seperti air teh ya. Karena air seni bercampur dengan darah. Jika hati dingin, gejalanya nyeri bawah pusar sampai alat kelamin dan sering disebut hernia, pusing dan bisa hernia. Untuk wanita haid juga tidak teratur. Nah, ini jika ada wanita yang haid itu ada juga masalah tidak teratur, itu bisa berhubungan dengan organ hati. Perhatikan baik-baik. Dan hati jika terserang gas, itu gejalanya pusing, kelayangan, ya, mata kabur dan mudah berair, otot-otot mudah kesemutan, tremor kaki dan tangan, lemas, mata, mulut tidak nyaman, nyeri daerah iga, nafsu makan menurun, perut samping kanan kiri tidak nyaman, sesak nafas, mual, dan untuk wanita yang haid juga tidak teratur. Nah, ini baru masalah di empedu, jantung, lambung, dan hati. Ini yang terakhir masalah di limpa.
Jika limpa itu dingin atau lembab, maka mudah lelah. Orang tersebut gejalanya mudah lelah, mudah ngantuk, susah BAB, anggota gerak lemah, dan tidak bertenaga. Perut kembung, terasa sakit ulu hati, gangguan buang air kecil, demam, kaki dan tangan sering terasa dingin. Jika limpanya panas, gejalanya badan kurus, muka kekuning-kuningan, bibir pucat, susah BAB atau kering, ujung lidah merah, kepala berat, mata kabur, badan berat, dan sesak, nafsu makan kurang, mulut terasa manis dan lengket. Nah, sekarang Anda sudah dapat mendiagnosa diri sendiri ya dengan menyimak video ini. Jika masalah Anda bukan di lambung, perhatikan, Anda beli obat lambung berbagai merek apapun tidak akan sembuh jika masalahnya ada di jantung, di limpa, di empedu dan organ hati. Karena kelima organ ini sangat berhubungan sekali ya, bekerja sama, saling membantu, dan jika salah satu organ itu bermasalah, bisa jadi organ yang lain ikut bermasalah. Hanya ikut bermasalah dalam artian karena kelelahan membantu organ yang sedang ada tadi. Jadi ikut-ikutan lemah dan akhirnya sensasinya berbagai macam kemana-mana. Makanya orang yang tahu penyakit ini sebenarnya rata-rata orang yang mengenal dan paham dengan penyakit ini dan pernah merasakan sakit seperti ini. Nah, makanya kalau kita ngelihat dengan alat saja itu tidak akan efektif, karena alat secanggih apapun tidak akan bisa melihat yang namanya energi, suhu, dan gas. Nah, itu ada semua tapi tidak akan kelihatan. Itu seperti itu. Baik ya, saudara-saudara semua. Semoga Anda bisa menyimak dengan baik, dan jika ingin menanyakan masalah obatnya bisa telepon langsung kepada kami di bawah ini. Nah, tinggal telepon saja obatnya apa. Itu banyak, sudah ribuan yang tertolong dengan obat kami karena dengan diagnosa kami. Insya Allah diagnosa kami itu tepat. Ya. Nah, silahkan simak video kami berikutnya supaya Anda tahu cara bagaimana menghilangkan anxiety yang benar, mengobati GERD, mengobati asam lambung, dan lain-lain. Semoga Anda jika sering menyimak video kami akan segera menemukan obatnya dan segera sembuh ya. Sampai di sini dulu, kita sambung video-video yang lainnya nanti. Silahkan like dan subscribe supaya Anda bisa berlangganan dengan channel kami ini dan bisa menuju kesembuhan secara total. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.